proses pembentukan sel gamet berlangsung pembelahan A. Biner, B. Mitosis, C. Meiosis, dan D. Amitosis, dan E. Biner dan mitosis. Nah, menurut teori sel sendiri, semua sel yang hidup di dunia berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya yang disebut dengan uniselula acellular. Pembentukan sel-sel baru ini yaitu terjadi karena ada sel yang sebelumnya melalui proses disebut dengan pembelahan sel. Pembelahan sel dibedakan menjadi pembelahan mitosis maupun meiosis. Nah, pembentukan meiosis merupakan pembelahan sel dari sel gamet atau sel kromosom seks pada organisme yang diploid untuk menghasilkan setengah dari jumlah kromosom sel induk. Misalnya ada 23 kromosom ovum dan 23 kromosom sperma. Hasilnya yaitu 46 kromosom anak. Nah, meiosis sendiri terjadi dua tahap, yaitu ada meiosis 1 dan meiosis 2. Keduanya memiliki tahapan yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Yang membedakan keduanya hanya jenisnya dan hasil pembelahannya. Pada meiosis, terjadi pembelahan sel yang menghasilkan sel 4 anakan yang masing-masing anakannya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induknya. Nah, pembentukan sperma dalam testis disebut dengan spermatogenesis, sedangkan pembentukan sel kelamin betina di dalam ovum disebut oogenesis. Keduanya mengalami pembelahan yang namanya meiosis. Nah, spermatogenesis maupun oogenesis akan menghasilkan 4 sel anakan dengan proses pembelahan meiosis. Jadi jawabannya, pada waktu proses pembentukan sel gamet atau disebut dengan sel ovum atau sel sperma atau disebut juga dengan sel kromosom seks, akan berlangsung pembelahan secara C, meiosis. Jadi jawabannya yaitu C, meiosis, yang merupakan pembelahan sel gamet pada organisme diploid, yaitu terutama pada organ reproduksi seksual.